tanya, Niko lu di mana? Lu temuin Baim. Karena sejak ada masalah ini, yang namanya Niko kabur entah kemana. Kalau misalkan lo laki-laki, muncul dong ke media. Speak up dong. Saya tidak bisa jawab N itu siapa, karena di dalam gugatan saya tidak ada satupun inisial. Kisah pilu kandasnya pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga sampai saat ini memang masih menjadi buah bibir masyarakat. Apalagi gugatan cerai talak yang dilayangkan Baim Wong terhadap Paula sudah memasuki babak yang baru. Usai proses mediasi telah dinyatakan deadlock dan gagal pekan lalu, yang artinya gugatan dari Baim pun sudah sampai ke tahap persidangan. Berdasarkan penjelasan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim, kini pihaknya tengah menunggu jawaban dari pihak tergugat yang dikabarkan dilakukan secara daring pada hari ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda replik dari pihak Baim. Lantas, benarkah sosok N yang kini diduga menjadi orang ketiga serta akar dari perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kini justru menghilang tanpa jejak? Sekarang gue tanya, Niko lu di mana? Lu temuin Baim. Karena sejak ada masalah ini, yang namanya Niko kabur entah kemana. Lu kemana lu? Neraka lu? Hah? Ingat ya, kalau lu nggak nongol-nongol Niko, tanpa gue harus ketemu si Baim, tanpa gue harus sekongkol sama si Baim, nggak penting Baim buat gue, ya. Gue di sini di mana ada kebenaran, di situ ada gue. Paham nggak lu? Dia nggak kabur ke luar negeri, tapi dia nggak tahu entah kemana. Nah, si N ini sebenarnya gue nggak ada hubungan apa-apa, gue nggak pernah ketemu, gue juga nggak pernah punya masalah sama dia. Tapi ada orang dekatnya Baim yang telepon gue sampai 2 jam, gue ditunjukin bukti sampai 4 jam. Oh, masalahnya di sini. Dengan adanya bukti itu gue juga kasihan lihat Paula tuh. Gue kok ada Paula, gue ceramahin biar si Paula tuh lega, biar Paula itu nggak linglung. Gue tahu kok perasaan Paula tuh kayak gimana. Jadi gue nih nggak pro ke Baim, nggak pro ke Paula. Gue di tengah-tengah nih, tapi yang bener gue keluarin. Ya, lu Niko, lu sebelum ketok palu nongol deh. B aja juga nanya gitu, BW juga nanya, kemana tuh orang? Kok lari? Lo lari ke luar negeri apa? Hah? Sekarang gini aja loh mas, kalau kalian punya rumah tangga atau punya apalagi istri ya, bukan mahram lah untuk berbuat whatever apapun itu, nah itu nggak pantas seperti itu. Jadi jadi membuat huru hara antara si B dengan P kan. Nah sekarang dia nggak ada. Nah kalau lo ya, kalau lo emang orang yang gentle, lo laki, lo speak up dong. Lo kalau misalkan lo nggak bener, lo ngomong dong ke media, lo ngomong dong ke wartawan atau ke siapapun. Kalau lo nggak bener, kalau misalkan itu yang diutarakan orang-orang itu adalah tidak benar ya, harusnya lo speak up dong, bukannya lo tambah menghilangkan jejak gitu loh. Saya tidak bisa jawab N itu siapa, karena di dalam gugatan saya tidak ada satupun inisial. Namanya lengkap di sana. Anda bisa tahu nanti pada tanggal 20 ada sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Insya Allah Baim Wong atau Muhammad Ibrahim akan hadir. Lu baper kan sama si Baim? Lu pinjam duit. Lu pinjam duit 2M sama si Baim nggak kasih. Makanya kasihan tuh Paula. Lu porotin. Sekarang gue mau clearin ya, gue kasihan sama Paula. Biar Paulanya lempeng, Baimnya lempeng. Kasihan anak mereka, lu nongol Niko. Lu kemana lu? Lu nggak dikasih
pinjam duit 2 miliar buat buka bakery di Tanjung Pinang, lu kabur, lu numpang tempat Baim, ya, selama 5 tahun. Tiba-tiba ada masalah begini lu nggak nongol. Paham nggak lu? Kalau misalkan lo laki-laki, muncul dong ke media. Speak up dong. Kalau enggak lo pakai rok aja. Kok lari begitu aja? Kasihan dong. Si Baimnya juga gitu loh. Si perempuan itu juga gua ngeliatnya juga kasihan gitu. Karena lo kan terus dengar katanya lo mau minjem duit 2M ke Baim. Bener. Kalau lo nggak benar, tunjukin dong, gitu loh. Pesan gue, Baim udah benar posisinya. Dia tidak terlalu menjelek-jelekan Paula. Paula juga udah dengan hijabnya. Dia mencoba untuk menjadi lebih baik, oke. Yang ketiga ini yang harus kita cecar. Niko, lu nongol biar semuanya clear. Masyarakat tidak membuli Paula, masyarakat tidak membuli si Baim. Paham nggak lu? Kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven tidak hanya berjalan sengit, tetapi juga melebar liar hingga kemana-mana. Pasalnya, sederet rekan Baim dari panggung hiburan tanah air nampak tak segan untuk ikut bersuara. Ya, salah satunya adalah selebritis Satria Mulia yang kerap kali menguak fakta tersembunyi soal sosok N di media sosial. Uniknya, aksi gencar Satria Mulia nampak sampai pula ke telinga Baim Wong yang langsung menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih. Namun miris, di sisi lain sikap itu juga membuat Satria Mulia dibanjiri hujatan miring. Bahkan, ada pula yang menudingnya sengaja membongkar borok sosok N lantaran telah menerima suap dari Baim Wong. Lantas, seperti apakah isi curhatan Baim Wong kepada Satria Mulia? Serta bagaimanakah pula penjelasan Satria Mulia terkait kabar burung yang menudingnya disuap 1 miliar rupiah oleh Baim Wong? Sekarang gue mau melurusin nih, ya. Ingat ya, Baim udah nelpon gue, ya. Kalian jangan bilang netizen ya. Kalian bilang Baim nyogok gue. Baim udah nemuin gue tolak. Dia mau bayar gue 1 miliar. Paham nggak lo semua? Ya, gue bilang, Baim lu kalau nyodorin duit 1 miliar gue nggak level. Gue maunya 5 miliar. Lu paham? Sekarang gue turun ke media sosial sama media manapun ya, ke infotainment, itu tujuannya satu. Karena gue tahu si Baim bener, ya. Gue nggak mau jelek-jelekin Paula, gue juga kasihan sama Paula. Kalau ada Paula di sini mah gue sungkeman ya, kayak teman deh gue anggap ya. Cuman gue pingin bidik nih satu orang ya. Elu ya Niko, elu rumah tangga orang udah mau sampai ketok palu, lu nggak nongol-nongol sampai sekarang. Paham nggak lu Niko? Lu nongol sekarang Niko. Jadi pada saat gue kemarin ngebongkar itu, Baim tiba-tiba nggak ketemu sebenarnya, cuma nelpon ya. Gue nggak tahu dia dapat nomor gue dari mana. Dia, makasih ya bro, ini ucapan gue bro, ini ucapan gue. Minta nomor rekening, gue mau kasih bla 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 bla. Gue bilang, Im, lu dengar kata-kata gue ya. Gue itu nggak perlu duit 1M. Lu kalau mau nyogok gue 5-10M aja. Katanya bapak lu kaya, ya. Katanya bapak lu kaya, jangan 1M, 5M lu nyogok gue. Nah, kalaupun ini bukan sogokan, ini ucapan terima kasih. Lu tahu nggak, Im? Gue nggak pernah mau dibayar-bayar begini. Karena kalau misalnya gue nanti dikasih duit, nanti lu bisa atensi gue. Lu ngatur-ngatur gue. Nanti lu ngajak ketemu. Tiba-tiba lu briefing gue. Lu influence gue. Lu suruh gue mojok-mojokin Paula. Gue nggak mau jelekin istri lu, Im. Gue maunya lu damai sama istri lu, si Paula. Yang lain-lain saya tidak akan tanggapi karena itu proses pembuktian. Terima kasih. Jadi selama ini gue berkomentar tentang masalah rumah tangga Baim, ya, karena masyarakat kan tahu di mana ada masalah di situ ada gue. Tapi tugas gue adalah ya untuk meluruskan, ya. Setiap ada masalah gue terjun pasti gue membela siapa yang benar. Yang kemarin-kemarin gue bela ceweknya, kali ini gue bela Baim. Nah, gue pinginnya Baim sama Paula itu berdamai baik-baik. Kasihan anaknya, kasihan anak lu Baim, ya.
Karena image saya di media sosial dan di infotainment adalah membongkar fakta dunia selebritis. Dan saya seperti mempunyai kepuasan batin ketika saya memberitahuan kepada netizen, ini loh benernya, ini loh salahnya. Jadi kalian itu tidak huru-hara sendiri, tidak ngebatin sendiri, tidak memfitnah sendiri. Contohnya, dengan gue ngelurusin gini, kan jadi si Baim sekarang yang ngebully udah berkurang. Yang ngebully Paula juga udah berkurang. Kemarin gue kasus Ria Ricis gue nongol, kasus Leslar gue nongol. Next juga kalau ada huru-hara gue nongol, tapi gue cari dulu bener salahnya. Kalau yang salah nggak gue bela. Kemarin 2 laki gue salahin karena istrinya bener, ya. Kalau yang sekarang gue agak pro ke Baim nih karena netizen terlalu nyalain Baim. Sementara itu, Vista Putri akhirnya kembali buka suara dan memberikan klarifikasi. Usai pernyataannya soal perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven berhasil membuat geger jagat maya. Menurut Vista, dirinya yang sempat enggan untuk berbicara banyak terpaksa kembali muncul lantaran hadirnya hujatan warganet yang datang bertubi-tubi. Mirisnya, ia sampai dianggap mencari ketenaran lewat prahara rumah tangga Baim. Apalagi kala itu, Vista tidak hanya menguak fakta-fakta tersembunyi di balik gugatan Baim, tetapi juga mengorek kembali luka lama terkait kisah masa lalu Paula dengan mantan suaminya. Lantas, seperti apa penjelasan Vista Putri? Vista klarifikasi ya untuk masalah yang dari awal yang katanya saya itu ikut campur dalam urusan rumah tangga B dan P ini ya. Oh, itu enggak. Jadi gini, saya sebagai perempuan, ya manusiawi lah. Meskipun itu tragedi yang bukan tragedi, masalah yang dulu. Kenapa baru banyak netizen yang ngomong nih, banyak yang ngomong kenapa kok Mbak Vista kok baru diungkap sekarang. Nah kebetulan juga si Baim ini cerita ke saya gitu. Akhirnya gayung bersambut gitu loh. Yang kedua, memang saya punya cerita itu masa lalu dulu dengan si perempuannya ini gitu loh. Jadi ya namanya perempuan sama perempuan ya, Mas ya Mbak ya. Namanya ego solter seorang wanita. Masa lalu yang masih luka gitu loh, yang masih terbawa sampai ke pernikahan gitu. Jadi ya wajar aja dan manusiawi aja kalau saya berspeak up. Dan kebetulan si Baim itu sahabat saya gitu. Jadi ya adalah Baim cerita A sampai Z. Jadi masalahnya menjadi seperti ini. Bukan saya mencampuri urusan Baim dengan si perempuan itu ya, enggak ya. Ini aku meluruskan gitu. Aku meluruskan karena banyak kan gunjingan netizen yang masa lalu kenapa harus sekarang, kenapa nggak dulu. Nah ini kan karena kebetulan juga. Kebetulannya karena si Baim lagi ada begini. Baim teman saya, kebetulan si P ini juga pernah ada hubungan dengan mantan suami saya dulu. Jadi ya namanya wanita ya Mas ya, gitu loh. Jadi ego solter tuh namanya. Manusiawi lah kalau gue cerita kayak begini. Ya kalau dari dulu kan maksudnya apa yang mau aku ceritain gitu. Karena kan gak penting juga kalau untuk aku ceritain, kalau untuk yang dulu ya. Ya artinya kan Vista ini kan bicara sesuai apa yang disampaikan oleh Baim, ya kan? Ini kan faktanya dan memang Baim mengetahui dan juga menyuruh untuk bisa disampaikan kan gitu. Dia juga tahu bahwa Vista sudah menyampaikan ke media kan seperti itu. Nah itu semua tuh yang disampaikan ada Vista itu adalah fakta. Dan semua bukti-bukti yang ada itu juga dari Baim dan sudah atas izinnya Baim kan seperti itu. Ya. Nah karena itu makanya semua dengan fakta yang ada, yang semua netizen sudah lihat ya. Tentunya kalau memang ada ketidaksesuaian tadi, ada perbedaan apa yang diomongkan Vista, tentunya boleh ada jawab atau disanggah atau klarifikasi kan seperti itu.
Kalau netizen ya, netizen mau ngomong saya cari panggung, saya pansus atau apa, oh terserah. Karena apa? Dilihat dari akar masalahnya dulu. Saya sama Baim itu berteman lama. Ya, dari tahun 2005 saya syuting sama dia sampai sekarang pun saya tuh berteman baik sama dia. Jadi ya Baim pun juga manusiawi juga, dia juga bercerita, saya pun juga bercerita gitu. Dan memang itu apa yang diomongkan semuanya itu adalah fakta. Sekali lagi ya netizen, jangan menjudge orang itu dengan mulut lo atau otak lo dulu dicerna dulu. Gua nggak ada yang namanya pansos, gua nggak ada yang ikut campur atau masalah apa. Narsumnya sendiri yang bercerita gitu loh. Sedangkan kalian ini kan memburu berita. Dan saya juga pada di segmen ini adalah memang saya punya story, punya cerita masa lalu dengan si P ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.